Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung dalam webinar kita pada pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.35, jadi kita bisa mulai webinar kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin mohon maaf sebelum kita mulai, mungkin mic Bapak dan Ibu boleh tolong di-mute dulu. Dan jika Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, boleh dituliskan saja di kolom chat, ataupun nanti pas kita ada sesi Q&A di akhir boleh ditanyakan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan langsung mulai saja. Jadi webinar kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai kolaborasi antara Metrodata dengan Salesforce, di mana Metrodata dan Salesforce memiliki sebuah package, yaitu CRM, Salesforce, Sales Cloud, dan Tableau Kickstart. Ya, apa aja sih kira-kira isi dari package ini dan apa benefitnya akan kita bahas pada webinar pada pagi hari ini. Ya, kita berkenalan dulu dengan tim dari pembicara. Ya, ada saya, Edward Matthew. Saya sebagai Business Consultant untuk produk Salesforce di Metrodata. Dan saya hari ini ditemani oleh tim pre-sales dari Tableau, yaitu Pak Randy Yanuar. Ya, jadi hari ini kami berdua yang akan membawakan webinar pada pagi hari ini. Nah, webinar dan workshop kita ini sebetulnya berseri Bapak Ibu ya. Jadi ya diharapkan Bapak Ibu mungkin bisa join juga di webinar dan workshop kami selanjutnya. Nah, hari ini pada tanggal 4 September kita akan membahas tentang pengenalan metadata Salesforce, Sales Cloud, dan Tableau Kickstart. Kemudian dilanjutkan minggu depan tanggal 11 September itu mengenai workshopnya. Kalau hari ini kita introduction, minggu depan kita akan workshopnya nih Bapak Ibu. Bagaimana sih kita bisa mengoperate Sales Cloud dan Tableau ini? Gimana cara kita bisa, misal contohnya konfigurasi singkat, menambahkan field, dan sebagainya. Supaya nanti Bapak Ibu juga mungkin akan mendapatkan knowledge mengenai seberapa mudah Salesforce itu untuk kita konfigurasi. Ya, untuk minggu depan akan dibawakan oleh Pak Daniel Christian Wongso sebagai Consulting Manager untuk Salesforce di Metrodata. Kemudian untuk minggu depannya lagi, atau tanggal 18 September, kita akan membahas mengenai produk package Salesforce Kickstart yang lain, yaitu Service Cloud. Ya, kalau hari ini kita Sales Cloud, 2 minggu lagi kita akan membawakan materi tentang Service Cloud. Dan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Lydia Dewi sebagai Head of Business Solution CRM dari PT Metrodata. Nah, baru kemudian tanggal 25 Septembernya, Kickstart Service Cloud ini akan kita buat menjadi workshop-nya juga Bapak dan Ibu. Ya, kita bisa gimana sih kita bisa operate Service Cloud ini, gimana kita bisa konfigurasi, kita bisa menambahkan field dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari tim support company Bapak dan nggak SPH.
itu mereka udah paham sih. Halo, Pak. Maaf, boleh di-mute, Pak, mungkin? Ya, terima kasih. Nah, untuk workshop tanggal 25 September ini akan dibawakan oleh Pak Taufik Susanto sebagai Senior Solution Application Architect PT Metrodata. Ya, jadi ini adalah agenda-agenda workshop dan webinar kita yang akan kita adakan selama 1 bulan ini di bulan September. Ya, di mana semuanya ini saling sambung menyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan mungkin minggu depan dan tanggal 18 dan tanggal 25 bisa join juga nih Bapak dan Ibu. Oke, kita akan masuk ke agenda kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas kurang lebih 4 poin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan pengenalan produk dulu dan fitur dari Sales Cloud itu seperti apa. Kemudian kita juga ada story singkat dari customer story-nya Salesforce Metrodata. Ya, kemudian kita akan masuk dalam menu utama yaitu paket hemat Sales Cloud Kickstart. Dan yang terakhir akan ada demo juga yang dibawakan oleh saya dan Pak Randy ya untuk Salesforce dan Tableau. Oke, ini forward looking statement. Saya harus menyampaikan ini dulu karena Salesforce adalah produk yang listed di US ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini memang fitur yang sudah ada saat ini, bukan yang pengembangan mungkin next year atau bagaimana ya Bapak Ibu. Nah, kita akan kenalan dulu mengenai Salesforce secara keseluruhan. Jadi kalau kita bicara Salesforce, mungkin nama depannya itu sales ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir ini adalah tools untuk sales, which is itu tidak salah. Tapi kita sebut sebagai Customer 360 Platform. Saya akan singkat aja Bapak Ibu. Jadi di sini ada modul-modul yang tersedia di dalam platform Salesforce. Yang pertama ada sales, ini adalah modul yang digunakan oleh para sales untuk mendukung activity mereka sehari-hari. Mulai dari gimana sih dapetin customer baru, mereka menangkap, mereka bisa transaksi gitu ya, jualan, opportunity, sampai kepada mengukur kinerja mereka dari KPI ataupun target-target lainnya dalam bentuk dashboard. Kemudian ada service juga, ini untuk after sales service. Jadi bagaimana kalau misalkan company Bapak dan Ibu mungkin ada inquiry, ada pertanyaan, atau ada komplain, gimana kita bisa menangani komplain-komplain tersebut dengan baik supaya customer retention juga meningkat. Ya, kemudian kita juga ada modul marketing untuk mengutilize sosial media. Ya, jadi sekarang sudah banyak sosial media yang digunakan, sekarang gimana kita bisa mengenhance bisnis kita dengan memanfaatkan sosial media. Termasuk juga Salesforce menyediakan modul untuk commerce, ya jadi ada platform untuk e-commerce yang mendukung B2B dan B2C commerce. Kemudian untuk tim IT mungkin yang suka membangun aplikasi, kita juga ada platform untuk membangun aplikasi di mana platform ini bersifat low code. Ya, kita sebutnya ini apps. Kemudian ini untuk arah jam 5, analytics ini yang nanti akan dibawakan lebih detail oleh Pak Randy. Ini yang menyangkut analytics yang kita gunakan, yaitu Tableau. Ya, jadi FYI, SEO-nya sendiri belum aktif gitu kan. Mudah-mudahan nanti hari Senin. Ya, oke, saya lanjutkan lagi ya. Ya, yaitu Tableau, dan kemudian kita juga ada modul untuk integrasi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya banyak sistem yang silo gitu di company Bapak dan Ibu, kita bisa integrasikan dengan menggunakan modul MuleSoft. Lalu gimana sih kita bisa berkolaborasi secara baik di internal kita, gimana kita bisa melihat satu halaman yang sama gitu ya, update yang sama, itu kita bisa achieve dengan menggunakan employee experience atau kita sebut dengan Quip. Lalu kita juga ada modul untuk e-learning, kita sebutnya Trailblazers. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada kebutuhan untuk refreshment training untuk tim Bapak dan Ibu, kita bisa mengutilize dan nanti setiap modul yang berhasil dikerjakan akan mendapatkan badge. Ya, kita bisa membuat semacam gamification. Ya, banyak-banyakan kumpulin badge seperti itu ya. Kemudian Salesforce juga ada modul yang sudah di enhance khusus untuk industri tertentu. Ya, contohnya mungkin industri pendidikan gitu, institusi pendidikan, hospitality, government, dan sebagainya. Lalu Salesforce juga bisa kita kembangkan untuk kita berikan akses kepada eksternal, ya mungkin kepada customer setia kita atau kepada partner kita, distributor kita gitu ya. Kita bisa menggunakan modul partners ini, yang mana nanti hak akses dan data yang boleh dilihat oleh pihak ketiga itu tentu bisa kita atur supaya nanti akan ada penjagaannya juga ya Bapak Ibu ya. Data kita tidak bisa dilihat oleh tim lain biarpun mereka punya akses gitu. Nah, kesemuanya ini kita harapkan bisa menjadi sebuah customer success. Maka itu kita tempatkan customer di tengah-tengah. Nah, ini adalah beberapa key customer reference dari Metrodata Salesforce ya. Jadi ini adalah customer kami untuk Metrodata. Jadi seperti kita lihat di sini kita cross industry Bapak Ibu ya. Jadi platform Salesforce ini bisa digunakan untuk cross industry. Ada otomotif dari Lexus dan Toyota, ada alat-alat berat United Tractors, ada
Tokopedia, Traveloka gitu ya, e-commerce, ada telekomunikasi juga, Telkomsel dan sebagainya. Bahkan kami MII pun pakai juga Salesforce untuk mendukung aktivitas tim sales kami. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai package kita, yaitu Kickstart. Apa sih latar belakang dan manfaatnya ya? Nah, sekarang kita mungkin melihat bahwa kalau kita mau mengimplementasikan CRM, bagaimana sih kita supaya bisa mengimplementasikan itu dengan cepat, Bapak Ibu? Ya, mungkin selama ini kalau kita mau implementasi CRM, mungkin akan memakan waktu cukup banyak dan konfigurasinya juga mungkin akan cukup sulit ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu kita dari latar belakang seperti itu kita mengembangkan sebuah package yang cukup powerful untuk kita gunakan dan ini semua bisa live dalam waktu kurang lebih 3 minggu. Ya, jadi kenapa harus Salesforce gitu ya? Jadi Salesforce adalah platform yang terus berinovasi Bapak Ibu. Ya, jadi kita sebagai platform itu kita akan menerima update major itu setahun 3 kali. Ya, dan itu sifatnya free. Jadi Salesforce ini adalah platform yang terus berinovasi dan berkembang. Kemudian yang kedua, Salesforce itu juga sangat-sangat fleksibel. Karena Salesforce adalah platform yang sangat scalable, sehingga kalau misalkan company Bapak dan Ibu berkembang di kemudian hari, maka Salesforce juga akan bisa berkembang mengikuti kebutuhan dari perubahan company Bapak dan Ibu. Ya, kita sistemnya sangat-sangat scalable. Dan kemudian kita mendukung interaksi omnichannel, dalam artian kita bisa memberikan pengalaman baru untuk pelanggan yang selama ini kalau misalkan kita hanya bisa dari telepon gitu ya atau dari email, sebenarnya kita juga bisa mengutilize channel-channel lain. Kemudian yang terakhir kita juga akan ada visual analytics untuk informasi yang akurat dan fleksibel bagi para decision maker. Nah, semua ini kita kemas dalam modul yang kita sebut dengan Salesforce dan Tableau Kickstart Package. Ya, ini untuk modul sales. Nah, manfaatnya itu apa sih? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, mungkin untuk CRM kalau cakupannya cukup besar akan memakan waktu cukup lama ya. Tapi sekarang kita dengan package seperti ini, kita sudah membuat sebuah package yang kita sesuaikan dengan best practice dari kebutuhan dan dari pengalaman yang sudah kita jalani Bapak Ibu. Ya, jadi di mana sekarang kita bisa mengimplementasikan dengan cepat dalam waktu kurang lebih 3 minggu implementasi. Ya, dalam waktu kurang lebih 3 minggu, sistem sudah siap untuk dipublikasikan, sudah go live ibaratnya ya, Bapak Ibu sudah siap pakai. Ya, jadi 3 minggu adalah waktu yang cukup singkat. Kemudian juga karena kita berdasarkan dari pengalaman dan best practice, package yang kita siapkan kali ini relevan dengan bisnis saat ini. Ya, jadi CRM dirancang untuk mendorong adanya peningkatan bisnis. Ya, mungkin apalagi di masa COVID seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita dituntut untuk lebih digital. Ya, jadi mungkin kalau dulu masih tradisional, sekarang sudah ke arah baru, kita memanfaatkan platform digital. Dan oke lah, mungkin kita juga beberapa masih WFH gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin untuk ketemu tatap muka, untuk update-update juga akan sulit kalau tanpa sistem. Ya, jadi inilah mengapa sistem seperti Salesforce ini dibutuhkan untuk saat-saat seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita juga sesuaikan dengan best practice ya. Jadi balik lagi, ini sudah kita sesuaikan dengan experience kita, supaya kita bisa memberikan support yang sangat-sangat baik untuk para customer kita. Nah, kemudian apa aja sih yang kita deliver Bapak Ibu ya? Jadi di paket ini apa yang akan kita implementasikan? Scope of work-nya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari 3 minggu tadi, kita akan bantu untuk konfigurasikan roles dan profiles ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau ada tim yang menggunakan pasti memiliki profil dan pekerjaan berbeda-beda gitu roles-nya ya. Nah, kita akan bantu juga untuk konfigurasikan. Nah, kemudian kita juga akan sesuaikan dengan sales activities. Lalu untuk leads juga kita akan sesuaikan sampai kepada account dan contact opportunity. Ya, jadi dari tahap di mana sales itu mungkin mencari customer baru, sampai dia melakukan proses konversi menjadi customer, kemudian sampai terjadi transaksi di opportunity, dan kita juga akan bantu untuk membuatkan satu template quotation, ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan quotation-nya juga saat ini kita sudah bisa untuk buat langsung di Salesforce. Kita juga akan bantu untuk setup kan produk dan standar price book, dan kita di luar objek-objek yang sudah kita sebutkan ini, kita juga masih memberikan tambahan 2 custom objek yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah, oh, ini saya lihat ada leads, ada account, contact, opportunity, tapi saya tidak lihat adanya case misalnya.
Ya, jadi kalau misalkan sales Bapak Ibu mungkin sering menerima pertanyaan dari customer, kita juga bisa membuatnya itu di dalam Salesforce dengan menggunakan custom object yang tersedia ini. Oke, kemudian kita juga akan setup untuk automation sampai kepada report dan dashboard dengan menggunakan Tableau Analytics. Nah, ke semua modul-modul ini, ke semua hal ini, itu kita biasanya implementasikan dalam 5 tahapan Bapak Ibu ya. Yang pertama kita tentu saja ada kick off meeting dan discovery kebutuhan. Kemudian kita akan masuk ke dalam tahap pembangunan, ya pembangunan sistem. Kemudian kita akan adakan UAT, lalu kita ada data migration juga. Kita akan migrasikan data Bapak dan Ibu supaya ketika sistemnya go live, Bapak Ibu sudah bisa langsung pakai dan data Bapak dan Ibu sudah ada dalam sistem. Ya, kemudian kita akan lakukan training dan go live. Ini adalah 5 tahapan implementasi yang biasa kita lakukan sesuai dengan best practice dari Salesforce. Untuk timeline-nya sendiri, kita membutuhkan kurang lebih 3 minggu ya untuk melakukan hal-hal di atas, dan ini juga semua disupport dengan 1 hari admin training. Jadi Bapak Ibu mungkin ada tim admin gitu untuk menambahkan konfigurasi ataupun mengubah sesuatu. Itu kita akan ajarkan bagaimana caranya ya. Kemudian kita juga akan adakan 1 hari champion training. Maksudnya champion di sini adalah kita akan mentrainingkan user yang nantinya akan menjadi trainer bagi user-user yang lain. Ya, jadi ya kita akan mentrainingkan champion dan admin. Kemudian kita juga ada 1 hari go live assistance. Jadi begitu go live kita akan temani juga Bapak Ibu supaya nanti mungkin baru user pertama kali pakai itu kita bisa assist juga. Dan kita ada 2 minggu warranty support. Nah, untuk detail cakupan proyeknya sendiri, untuk Salesforce Sales Cloud, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan menganalisa kebutuhan bisnis user, ini sudah pasti, karena kita akan mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasi environment dari Sales Cloud, setup profiles user, kemudian kita akan konfigurasi bisnis proses dari lead sampai quotation, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kita akan konfigurasikan 1 quotation template dan produk dan price book, tambahan 2 custom object, dan juga kita konfigurasi beberapa Salesforce automation ya, yang di dalamnya itu ada 5 workflow, 2 approval process, dan ada juga templates dari email, jumlahnya 5. Kemudian kita akan konfigurasikan 3-5 standar reports dan 1 dashboard. Kita adakan UAT dan kita migrasi master data account dan kontak Bapak dan Ibu. Jadi data customer Bapak dan Ibu nanti akan kita migrasikan juga dalam sistem. Apa aja sih yang tidak tercakup atau out of scope ya? Di sini kita tidak mencakup adanya integrasi. Jadi kita front end-nya saja, kita tidak mencakup integrasi dengan sistem lain. Kemudian untuk pengolahan data dalam artian data cleansing dan modifikasi ini biasanya akan dilakukan oleh customer karena kita tidak pegang data customer ya, tidak pegang data Bapak dan Ibu, sehingga proses cleansing dan pengolahan lainnya ini diharapkan bisa dilakukan oleh tim Bapak dan Ibu. Ya, kemudian untuk fitur-fitur yang mungkin advance, process builder, flow, dan sebagainya yang cukup kompleks, itu juga kita masukkan dalam out of scope atau yang tidak kita cakup. Kemudian untuk code-code yang custom sifatnya. Jadi kita juga tidak akan custom code, kita akan pakai mostly out of the box. Kemudian kita juga tidak akan mengerjakan untuk yang Lightning, Sync, dan Einstein Activity Capture, dan Einstein Sales Cloud. Ini adalah cakupan dari Sales Cloud, dan ini adalah cakupan dari Tableau ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang masuk dalam scope-nya Tableau, ini adalah penjelasan perihal pre-built dashboard Tableau untuk konten dari Salesforce. Ya, jadi kita akan menampilkan dashboard Tableau dari konten-konten yang ada dalam Salesforce, dan kemudian kita akan mempersiapkan konfigurasi Tableau online supaya terhubung dengan Salesforce dari pelanggan. Ya, kemudian kita akan setup user profile dan roles juga untuk Tableau-nya. Integrasi Tableau dengan Salesforce kita akan lakukan, dan kita akan konfigurasi sampai dengan 6 buah dashboard pre-built Tableau. Ya, seperti account tracking, marketing leads, open pipeline, opportunity overview, opportunity tracking, dan top accounts. Ya, on top of that, kita akan melakukan UAT dan training juga. Ada dokumentasinya juga Bapak Ibu ya, supaya kita bisa mentransfer knowledge ke tim Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa sih yang kita tidak cakup ya, atau out of scope? Yang pertama sama seperti tadi Bapak Ibu, pengolahan data, cleansing, dan modifikasi ini diharapkan dilakukan oleh tim Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga tidak mengintegrasikan dengan sumber data di luar Salesforce. Ya, kemudian mungkin untuk custom dashboard di luar bawaan kita juga masukkan dalam out of scope. Add-on di luar standar fitur Tableau ini sudah cukup jelas. Kemudian pembuatan data warehouse atau big data.
atau pengambilan data yang tidak terstruktur, contohnya mungkin OCR gitu ya, PDF, data PDF, video, gambar, dan lainnya. Itu kita akan masukkan di luar cakupan. Oke, nah kemudian saya akan coba menunjukkan kira-kira untuk Salesforce ini seperti apa. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah lihat Salesforce sebelumnya, saya akan bantu untuk menunjukkan. Ya, ini adalah halaman home dari Salesforce ya Bapak Ibu ya. Jadi ini modul untuk sales yang tadi sudah kita bahas. Di sini kita ada dashboard gitu ya, pipeline isinya. Jadi ketika si sales itu login, dia bisa tahu nih kinerja saya sampai mana sih, pipeline saya itu bagaimana. Ya, saya harus mengejar apa gitu. Pipeline saya banyakkan di proposal nih. Berarti saya harus mengejar beberapa project-project saya yang sudah saya kirim proposal tapi mungkin belum sampai tahap negosiasi. Kemudian karena CRM ini adalah asisten pribadi bagi para sales, kita juga ada task dan event ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya ternyata sebagai sales, saya punya 5 task nih yang harus saya kerjakan pada hari ini. Yaitu saya harus call Bob Hodges, saya harus bikin proposal, saya harus review dan sebagainya. Di satu sisi, saya juga harus menyiapkan beberapa event. Contohnya saya ada webinar, saya ada membuat presentasi, saya ada meeting gitu ya. Semua saya bisa lihat dalam satu halaman ini, termasuk juga project-project saya yang sedang saya pegang, dan ini sifatnya key deals, atau kita bisa sebut ini adalah project-project yang cukup besar. Ya, semuanya itu kita bisa lihat dalam satu halaman aja, dan diharapkan ini bisa meningkatkan produktivitas dari tim sales Bapak dan Ibu. Kemudian sebagai sales, saya juga bertugas untuk mencari customer baru, atau kita sebut dengan leads ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari satu halaman ini juga kita bisa melihat list-list dari calon customer saya yang cukup prospek. Ya, di sini kita lihat ada kualitas ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sebagai sales, tentu saya akan memfokuskan kepada orang yang lead quality-nya paling tinggi. Ya, mungkin 5 pertama saya akan call untuk hari ini, dan sisanya mungkin besok. Untuk yang quality-nya kurang bagus, mungkin saya bisa taruh dia di dalam second priority misalnya. Nah, kemudian saya juga bisa melihat source-nya itu dari mana aja sih lead-lead saya. Oh, ternyata ada yang dari website, ada yang dari Facebook, ada yang dari event, dan sebagainya. Ada juga yang telepon masuk inbound call ya. Nah, nanti ini bisa menjadi sebuah analisis untuk kira-kira source-nya leads Bapak dan Ibu ini kebanyakan tuh dari mana aja sih gitu. Apakah lebih banyak dari telepon, apakah banyak sosial media, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan masuk dalam satu lead saya, yaitu Rio Surya ya. Nah, di sini mungkin yang saya mau tekankan adalah ini halaman yang dilihat ya detailnya, dan kita juga bisa melihat adanya guidance for success Bapak Ibu. Jadi di sini kita lihat ada stage, ada staging. Jadi kalau kita menggunakan Salesforce, kita bisa tahu apakah seorang leads ini kita sudah follow up atau belum. Ya, kalau di statusnya new, berarti kita belum follow up nih, kita baru mungkin tukeran kartu nama dan sebagainya. Nah, di sini kita ada guidance for success. Sehingga kalau misalkan sales Bapak dan Ibu mungkin turnover-nya cukup tinggi, ya, nanti ada sales baru masuk, dia akan bisa tahu kira-kira kalau saya menangani seorang leads ya, seorang calon pelanggan yang masih awal-awal banget, ini saya harus ngapain? Oke, saya harus cari tahu tentang lead saya. Saya harus mungkin telepon mereka, saya harus kontak mereka, dan sebagainya. Ini adalah field-field yang harus saya isi ketika stage-nya saya masuk dalam tahapan awal, yaitu new. Kalau saya sudah mulai kontak, saya akan pindahkan ke dalam working, maka guidance for success-nya ini pun juga akan berubah. Gitu ya. Nah, kemudian saya harus mengisi key fields ini. Nah, key fields ini akan berpengaruh kepada nilai Bapak Ibu. Ya, apakah si Rio Surya ini seorang decision maker atau bukan? Jika ia decision maker, dia ada kebutuhan project, ada budget, terus kemudian decision time frame-nya mungkin segera gitu ya. Maka skor yang tadi itu mungkin kurang bagus, sekarang akan menjadi meningkat karena dia betul ada kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini adalah tools yang sangat-sangat membantu untuk kita bisa mengkualifikasikan leads ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk activity juga kita ada di sini, historical semua akan ada. Kemudian dia akan progressing sampai kepada dia sudah tahu ada kebutuhan dan kita bisa konversikan dia menjadi customer. Ya, oke, kita tinggal klik convert aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan masuk dalam customer. Jadi kalau kita bicara customer Bapak Ibu, kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah customer dari sisi company, dan yang kedua adalah customer dari sisi PIC-nya. Nah, ini adalah halaman di mana tim sales Bapak Ibu akan bekerja paling banyak ya, karena CRM itu adalah Customer Relationship Management, sehingga semua informasi tentang customer Bapak dan Ibu diharapkan bisa kita capture dalam satu halaman ini. Ya, jadi di halaman ini ada company namanya Ohana,
kita bisa lihat kira-kira kontaknya itu siapa aja, siapa yang sering kita temui gitu ya. Oh, mungkin kita ketemu sama VP of Sales, VP Finance, dan sebagainya. Ada PM juga. Ya, emailnya, nomor teleponnya semua kelihatan dalam satu layar. Kemudian transaksi apa saja yang sudah pernah kita lakukan dengan mereka. Oh, ternyata kita ada 5 opportunity nih, ada 5 kali project. Tahapannya masih discovery, yang ini qualification, yang ini kita sudah proposal. Belum ada yang close won. Ya, jadi kita bisa tahu juga kalau saya mau close the deal dengan PT Ohana, yang mana seharusnya saya prioritaskan. Ya. Oke, kemudian saya akan coba masuk dalam satu opportunity di sini. Nah, ini adalah transaksi atau project yang kita miliki dengan PT Ohana. Sama seperti leads tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita juga bisa nge-track stage dari opportunity tim sales Bapak dan Ibu. Ya, ini untuk tahapan ini kita bisa sesuaikan dengan bisnis proses Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar contoh aja gitu ya. Oke, ini masih kualifikasi. Begitu kita sudah mengkualifikasikan, kita mencari tahu kebutuhannya, kita tinggal naikkan stage-nya, dan sama seperti tadi, guidance for success juga akan berubah dan akan mengikuti staging, Bapak Ibu ya. Kemudian kita akan terus progressing sampai kepada kita kirimkan proposal dan penawaran gitu. Untuk penawarannya sendiri kita juga bisa buat langsung dari Salesforce ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita lihat adanya quotes. Ya, kita tinggal lihat aja gitu dari opportunity ini kita PIC-nya itu siapa. Kalau Bapak Ibu mungkin punya tim yang bekerja sama untuk sebuah project, kita juga bisa masukkan. Kemudian produk yang dibeli apa, sampai kepada quotation. Ya, untuk quotation kurang lebih seperti ini, kita juga bisa untuk approval ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kalanya mungkin ketika kita mau membuat penawaran, customer minta diskon. Ya, kalau diskonnya mungkin di bawah 10%, sales bisa langsung kirim, tapi kalau di atas 10% mungkin harus minta approval. Nah, di sini kita juga bisa membuat semacam approval workflow ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kebetulan customer minta diskon 20%, sehingga si sales itu butuh untuk minta approval. Ya, saya sudah submit approvalnya, sekarang statusnya pending. Ya, pending di atasan saya. Nah, dari atasan juga nanti begitu saya minta approval, atasan akan dapatkan notifikasi dan dia bisa review apakah saya harus approve atau reject. Misalnya kalau saya approve ya approve, tinggal klik approve, maka nanti quotation ini akan bisa dikirimkan ke customer. Ya, statusnya berubah jadi approve, dan kemudian sales tinggal create PDF-nya aja untuk kemudian dikirimkan customer. Tapi kalau ternyata di reject Bapak Ibu ya, sales akan harus membuat quotation baru. Mungkin alasannya sudah pasti ya Bapak Ibu ya, diskonnya terlalu besar misalkan. Nah, sales akan mungkin nego lagi dengan customer, maaf tidak bisa, saya hanya bisa kasih sekian. Ya, nanti dia akan buat quotation baru dan ini akan bisa langsung dikirimkan juga ke customer. Ya, jadi dari create PDF tadi, kita ada email Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa langsung kirimkan juga ke customer. Dan kemudian at the end of the day, setelah semua proses tersebut terjadi, kita akan melihat kinerja dari timnya kita Bapak Ibu. Jadi untuk dashboard kita sangat-sangat fleksibel. Ini adalah dashboard untuk Salesforce ya Bapak Ibu ya. Untuk dashboard dari Tableau nanti akan ditunjukkan oleh Pak Randy. Ya, jadi dari dashboard ini kita bisa lihat kinerja masing-masing perorangan. Karena my business, my pipeline, my activity, dan sebagainya. Jadi at the end of the day, sales bisa melihat kinerja dia dari dashboard. Kemudian dari sisi manager atau dari sisi director, mereka akan bisa melihat dalam bentuk satu company atau satu divisi. Ya, jadi close business per divisi atau per company, sales pipeline per masing-masing ini kan divisi atau company, activity per masing-masing sales, pipeline masing-masing sales, dan sebagainya, sampai kepada leaderboard dan forecast. Oke, dari saya mungkin bisa saya pas ke Pak Randy ya untuk overview Tableau. Ya, terima kasih Pak Jo, Pak Edo. Oke, sambil saya sharing screen ya, seperti itu, biar lebih mudah untuk melihatnya. Sebentar. Sudah berubah screen saya, Pak Edo? Belum. Belum ya. Oke. Sekarang sudah berubah? Ya, sudah. Sudah ya. Oke, terima kasih Pak Jo atas kesempatan kali ini. Salam kenal semua Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan kembali, nama saya Randy Anwar.
Saya selaku tim produk atau pre-sales untuk Tableau. Kebetulan Tableau sudah satu payung ya dengan Salesforce, sehingga kali ini kita menggabungkan untuk paketnya antara Salesforce dengan Tableau. Oke, saya singkat saja karena waktunya terbatas, jadi saya langsung masuk saja. Apa sih dan kenapa sih harus Tableau? Jadi Tableau itu sama seperti produk BI lainnya, ini ya sebuah BI tools atau saat ini lebih sering disebut sebagai visual analytic tools yang sudah ada semenjak 2003 dan diciptakan di Amerika, dan juga termasuk salah satu produk BI yang powerful dan gorennya paling cepat dan bisa disebut sebagai inovatif produk atau produk yang inovatif. Kenapa saya bilang inovatif? Karena kalau misalkan kompetitor lainnya atau kompetitor produk BI lainnya diciptakan dengan pendekatan secara IT user oriented, tapi tidak dengan Tableau. Tableau dari awal diciptakan dengan metode pendekatan secara business user oriented, sehingga tujuannya adalah memudahkan para business user untuk membuat analisa yang dibutuhkan. Jadi sehingga tim IT pun tidak perlu 100%, tim business user pun tidak perlu 100% bergantung kepada tim IT dalam pembuatan dashboard analisa yang dibutuhkan. Nah, lalu kenapa harus menggunakan Tableau? Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan Tableau, yaitu pertama, less time required to prepare data. Dengan menggunakan Tableau, kita bisa menyiapkan data itu secara lebih cepat. Kenapa? Karena nanti ada platform yang bisa saya jelaskan. Selain itu juga Tableau memiliki lebih dari 60 built-in native connector, dan salah satunya adalah Salesforce, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menambah konektor atau membeli third party konektor tambahan untuk bisa melakukan koneksi ke sistem atau database yang Bapak gunakan, terutama ke Salesforce. Nah, bagaimana apabila tidak tersupport oleh Tableau secara native? Tenang saja, tim IT atau business user tetap dapat menggunakan koneksi secara tradisional menggunakan ODBC ataupun JDBC. Nah, selain itu alasan kedua adalah flexibility to explore. Ini nanti yang akan dibahas di minggu depan di sesi workshop. Jadi dengan menggunakan Tableau, kita dalam pembuatan dashboard itu sendiri itu sangat minim scripting. Jadi sehingga user itu, bahkan business user yang awam sekalipun, cukup belajar sehari 2 hari dan dia bisa langsung membuat dashboard sesuai kebutuhannya. Nah, keuntungannya lagi menggunakan Tableau adalah fiturnya itu cukup melakukan drag and drop. Bahkan untuk melakukan kalkulasi pun user dapat dengan mudah tinggal memilih kalkulasi apa yang dibutuhkan, summary, count, average, atau semacamnya. Nah, selain itu ada fitur share up-to-date analysis atau dashboard. Jadi, once dashboard telah selesai kita buat, dan dashboard ini akan kita publish ke Tableau server. Nah, disinilah nanti Tableau server akan melakukan semua proses secara otomatis. Jadi, dimulai dari collaboration, automation, sampai governance akan dilakukan oleh Tableau server. Sehingga nanti para user yang mengakses ke dashboard tersebut bisa melalui gadget mereka, ataupun web browser, atau melalui dari website pribadi mereka apabila sudah di-embed, atau dari Salesforce sekalipun yang sudah di-embed Tableau-nya, itu nanti sudah secara otomatis akan mendapatkan informasi yang paling up to date. Nah, selanjutnya adalah Tableau itu didesain untuk individual, design for individual, but scale for the enterprise. Jadi walaupun Tableau diciptakan untuk memudahkan para business user sehingga terkesan sangat individual, tapi dalam mencangkup untuk skala enterprise itu Tableau sangat bisa menjawab pertanyaan itu. Oleh karena itulah itu salah satu alasan kenapa Salesforce juga melakukan takeover terhadap Tableau itu sendiri. Nah, selain itu alasan selanjutnya adalah kita memiliki online community dan juga komitmen untuk improve. Jadi large online community and commitment to improve. Nah, salah satu bukti komitmen kita untuk improve apa? Salah satu komitmen kita untuk improve adalah bukti nyata kita adalah kita sudah menjadi leader di Magic Quadrant selama 8 tahun berturut-turut dari 2011 atau 2012 sampai dengan saat ini. Dan dengan tren yang terus meningkat. Bapak Ibu juga bisa cek di Magic Quadrant-nya bagaimana tren peningkatan Tableau sebagai leader. Dan selain itu juga di setiap kuartal Tableau selalu menambah fitur-fitur yang dibutuhkan. Nah, selain itu, sebagai bukti komitmen kita terhadap Salesforce, Tableau secara spesifik sudah menyiapkan 6 pre-built dashboard atau 6 pre-built analisis yang sudah disebutkan oleh Pak Jo sebelumnya. Nah, selain itu juga Tableau memiliki online community yang sangat besar yang bisa diakses di
di websitenya yang sudah tertera di bagian bawah, community.tableau.com, di mana online community ini tidak hanya terbatas untuk para partner atau customer. Jadi end user yang bukan partner atau customer pun bisa melakukan registrasi. Setelah melakukan registrasi, user tersebut dapat dengan bebas mencari informasi mengenai Tableau mulai dari non-teknis sampai dengan teknis. Selanjutnya ada sedikit penjelasan mengenai Tableau Platform. Jadi di Tableau Platform itu Tableau memiliki moto prepare, create, and collaborate with Tableau. Jadi Tableau walaupun diciptakan di awalnya itu untuk memudahkan bisnis user, tapi Tableau juga tidak melupakan pengguna atau user core-nya dia, di mana adalah IT user. Di mana IT user pastilah IT user yang memiliki kontrol atau kendali atas segala aktivitas data yang terjadi di setiap perusahaan. Oleh karena itu, Tableau menyiapkan beberapa platform. Pertama, ada Tableau, namanya Tableau Prep Builder. Tableau Prep Builder ini bisa disebut seperti ETL-nya Tableau, tapi bukan spesifik ETL. Makanya Tableau menyebutnya sebagai Prep Builder yang berfungsi sebagai data preparation. Ini berguna ketika Bapak memiliki data yang scatter atau yang tersebar di beberapa sistem. Berbeda hal, misalkan Bapak hanya menggunakan Salesforce dan Tableau-nya hanya ingin menggunakan Salesforce, maka Bapak cukup bisa langsung connect ke Salesforce secara native tanpa harus memikirkan konsolidasi data di belakangnya. Nah, selain itu ada platform kedua namanya adalah Tableau Desktop, yang mana ini yang nanti akan sebagian besar akan kita gunakan. Karena Tableau Desktop ini akan kita buat sebagai media atau studio dalam pembuatan visualisasi dan juga pembentukan data model apabila dibutuhkan. Nah, untuk khusus untuk use case-nya Salesforce, Tableau kita hanya cukup menggunakan Tableau Desktop sebagai media kita dalam pembuatan dashboard. Kenapa? Karena dengan Tableau Desktop dan native konektor ke Salesforce, Tableau secara otomatis sudah membaca setiap table-table, bahkan setiap modul report yang ada di dalam Salesforce Bapak dan Ibu. Sehingga apabila Bapak ingin membuat satu custom dashboard yang membutuhkan data dari Salesforce, cukup menggunakan Tableau Desktop, kemudian connect secara Salesforce, lalu Bapak tinggal memilih modul atau reportnya dan kemudian tinggal melakukan drag and drops, dan secara otomatis data modelnya pun sudah terdefine oleh Tableau. Nah, kemudian kedua, setelah dashboard maupun data yang sudah kita susun di Prep Builder maupun Tableau Desktop sudah kita buat, maka kedua result tersebut akan kita publish ke dalam Tableau Server, di mana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semua hal akan terjadi di Tableau Server, mulai dari collaboration, automation, sampai government. Sehingga nanti user cukup mengakses dari browser, bisa dari desktopnya, atau dari mobilenya, atau dari native apps Tableau itu sendiri. Dan itu ada di Play Store maupun App Store dan free untuk di-download. Nah, apabila ingin di-embed, Tableau juga sangat mudah untuk mengcover hal tersebut. Cukup ada button share link, nanti ada tulisannya embed code, nanti itu tinggal di copy paste di website pribadi Bapak dan Ibu. Begitu juga di Salesforce. Dan kemudian, nah ini adalah salah satu contoh, bukan salah satu, ini adalah contoh snapshot dari pre-built dashboard Tableau yang spesifik dibuat untuk Salesforce. Saya akan run through satu persatu. Apabila ada pertanyaan bisa langsung diketik saja di chatbox ya Bapak Ibu, nanti akan dibantu oleh tim kami. Oke, untuk yang pertama adalah akun tracking. Jadi ini adalah dashboard pertama yang spesifik menganalisa untuk pergerakan akun Bapak. Jadi mulai dari total dari expected amount-nya berapa, total sales-nya berapa, active opportunities-nya berapa, sampai bahkan statusnya, losses dan wins. Semuanya sudah di-summarize di dalam satu dashboard ini, dan secara otomatis ini sudah integrated ke Salesforce yang Bapak Ibu miliki, tanpa harus pusing-pusing lagi memikirkan data modelnya table mana ke table mana, atau harus memikirkan query-query tertentu. Nah, ini semua sudah tercover di dalam dashboard akun tracking. Kemudian kedua adalah dashboard marketing leads, di mana di sini Bapak bisa melihat bagaimana progres dari tim perusahaan Bapak dan Ibu mengenai leads yang perusahaan Bapak Ibu miliki. Kemudian selanjutnya adalah open pipeline. Nah, di sini adalah summary dashboard di mana Bapak bisa memonitor semua pipeline dari semua aktivitas di perusahaan Bapak dan Ibu, dan setiap status yang dimiliki oleh Salesforce yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalkan kita lihat di sebelah agak ke kanan di bagian atas, di sini ada sampai status, setiap status itu progresnya itu sudah sampai mana dan berapa jumlah opportunity yang
di status tersebut. Kebetulan di sini statusnya adalah prospecting, qualification, need analysis, sampai ke negotiation dan review. Sehingga semua kebutuhan secara high level sudah di-capture di dalam Tableau secara otomatis. Kemudian next-nya adalah ini yang paling sering digunakan, yaitu dashboard opportunity overview, di mana dashboard ini akan memberikan gambaran secara high level, secara helicopter view, bagaimana sih pergerakan opportunity di perusahaan Bapak dan Ibu sesuai dengan data yang dimiliki di dalam Salesforce. Dimulai dari expected amount, lalu ada sales, active opportunities-nya, status loss dan win-nya berapa persen, trennya seperti apa, dan comparison win dan opennya seperti apa. Apabila ingin ditambahkan dengan losses juga bisa, lalu secara distribution geographicalnya seperti apa, sampai juga penyebaran by industrinya seperti apa. Nah, dan ini sudah di cover di pre-built dashboard yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan. Dan adalah terakhir adalah opportunity tracking. Jadi ini adalah tracking dari setiap opportunity yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu, dan ini kita dapat lihat dari total open opportunity-nya ada berapa, terus total akunnya ada berapa, expected amount-nya berapa, seandainya semuanya sudah bisa close dan close sebagian duit itu berapa, lalu status dari setiap stages atau setiap level di Salesforce Bapak itu ada berapa jumlah opportunity, sehingga nanti Bapak Ibu juga bisa fokus mau menekankan lebih ke akun-akun mana untuk yang opportunity mana pula. Lalu di bagian tengah juga ada perbandingan tren dari day to day dari setiap tanggal untuk melihat tren tanggal mana sih yang paling banyak untuk sebagai closing date-nya. Lalu juga ada di bawahnya juga tidak ketinggalan ada opportunity details-nya. Lalu terakhir juga ada dashboard namanya top accounts. Nah, top accounts ini kita dapat menganalisa top accounts di perusahaan Bapak, Ibu yang memberikan kontribusi ke perusahaan Bapak, Ibu. Jadi Bapak bisa menganalisa misalkan top 10 dari customer Bapak, Ibu itu bagaimana sih kontribusinya, seberapa besar sih, lalu chance loss, win, dan masih opennya seberapa besar. Dan ini pun tidak terbatas hanya di top 20, Bapak bisa mengubah filternya sampai top 100, sampai top 100 di sini kebetulan. Nah, selain itu juga Bapak dari sini juga bisa mendapatkan insight apa yang harus Bapak lakukan dengan dashboard ini. Misalkan di top akun tersebut Bapak mau lebih gencar mempromokan produk-produk baru Bapak, atau misalkan memberikan diskon-diskon atau banding-banding tertentu yang barangnya mungkin jarang diambil oleh customer-customer lainnya dan sebagainya. Selanjutnya saya akan masuk ke Tableau demo, dan ini adalah demo singkat saja. Oke, saya akan stop sharing sebentar. Saya akan ganti ke demo Tableau itu sendiri. Oke. Halaman saya sudah berubah, Pak Edo? Iya, sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Ini adalah contoh tampilan dashboard Tableau, yaitu salah satu contohnya adalah opportunity overview yang sudah di-embed ke dalam Salesforce. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada Salesforce. Lalu nanti Tableau itu bisa menjadi satu menu tersendiri. Jadi kalau Bapak lihat di versi apps, itu nanti Tableau akan menjadi dua pilihan, Tableau online atau Tableau dashboard. Nah, kalau Bapak pilih Tableau online, nanti dia akan secara otomatis terlempar atau dilempar ke portalnya si Tableau server itu sendiri. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mau direpotkan dengan harus memaintain dua portal, maka Tableau pun bisa di-embed ke dalam Salesforce, dan activity dan kegiatan dashboard yang Bapak lihat pun akan sama persis seperti apa yang Bapak Ibu lihat di portal Tableau itu sendiri. Di sini Bapak bisa melakukan filtering. Misalkan let's say di sini saya mau filter manajernya hanya Jonathan, close date-nya misalkan hanya close date tertentu. Nah, ini semua datanya sudah integrate ke Tableau server yang mana datanya diambil dari Salesforce itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan loginnya? Nah, loginnya Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena ini sudah dalam bentuk SSO. Jadi Bapak cukup login ke Salesforce, dan selama user tersebut punya privilege untuk mengakses dashboard tersebut, maka dia akan secara otomatis dapat melihat dashboard ini. Nah, contoh kedua di sini kita ada naruh dua dashboard, satu adalah opportunity overview sesuai dengan contoh yang tadi sudah saya berikan, lalu ada lagi satu dashboard custom. Kebetulan ini dashboard custom untuk kebutuhan demo di salah satu customer kami, yaitu ini adalah mengenai survei overview.
Nah, ini adalah salah satu dashboard lain custom yang dapat Bapak tempel atau embed ke dalam Salesforce Bapak Ibu. Jadi tidak harus melulu mengenai rebuild Tableau dashboard, sehingga jika ingin mengembangkan lebih lanjut Tableau dashboardnya dapat dilakukan. Nah, selain itu, apabila Bapak Ibu memerlukan jawaban secara singkat tanpa harus melihat dashboard, maka di Tableau Server itu memiliki fitur namanya Ask Data. Jadi once Tableau dashboard tersebut sudah dipublish ke dalam Tableau Server, maka nanti akan ada dua hasil yang di-generate di Tableau Server. Ada dalam bentuk dashboard atau dalam terminologi Tableau-nya itu disebut workbook, yaitu contohnya seperti yang sudah saya embed dicontohkan, ini adalah opportunity overview, di mana di dalamnya terdapat dua halaman atau dua sheet dalam terminologinya Tableau, dan juga ada satu lagi dalam bentuk data source. Jadi data source-nya pun yang sudah diambil dari Salesforce itu dapat dipublish ke Tableau Server, di mana nanti Tableau itu memiliki fitur machine learning atau AI yang dapat membantu Bapak Ibu mendapatkan jawaban secara cepat dengan mudah, dengan cukup hanya mengetik pertanyaan yang diperlukan. Contohnya misalkan Bapak ingin mengetahui total penjualan di tahun 2020. Nah, maka saya dapat dengan mudah hanya cukup mengetik misalkan total sales in close date misalkan, otomatis Tableau akan memberikan suggestion. Misalkan let's say saya ingin melihat total sales di tahun 2020, maka saya cukup tulis seperti ini. Ini dengan simple English, kebetulan saat ini supportnya di bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris sederhana pun sudah terbaca oleh Tableau, nanti akan diberikan suggestion dua yang paling mendekati. Nah, tentunya dengan total itu saya mengharapkan saya ingin melihat jumlah atau sum dari penjualan dari perusahaan saya. Sebagai contoh, saya tinggal klik, nanti Tableau secara otomatis akan memberikan jawaban yang Bapak Ibu butuhkan secara instan. Oke, ini kebetulan sedang loading. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Apabila jawabannya tidak sesuai dengan harapan Bapak, misalkan Bapak, saya tidak mau by quarter, saya mau total di 2020, maka saya klik silang saja, tinggal hilangkan saja pilihannya, maka Bapak akan langsung mendapatkan jawaban yang dibutuhkan. Apabila mau di breakdown lagi, misalkan let's say by city, maka saya tinggal ketik by city. Nanti secara otomatis Tableau akan memberikan suggestion. Misalkan by city-nya tidak sesuai, maunya saya berdasarkan billing city, saya tinggal ketik billing city. Nah, seperti ini, tinggal saya ketik, saya tinggal klik, nanti akan secara otomatis Tableau akan memberikan suggestion tampilan atas pertanyaan Bapak. Apabila tidak sesuai lagi, misalkan ini map, tapi Bapak tidak ingin melihat dalam map, Bapak Ibu ingin melihatnya dalam bentuk text table, misalkan dalam bentuk table box atau text table seperti di Excel, maka Bapak tinggal klik pilih text table dan hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, lalu bagaimana apabila Bapak hanya ingin menampilkan top 5 saja dari pertanyaan Bapak setelah Bapak mendapatkan pertama total penjualan, terus sudah di-split dipisah berdasarkan city, lalu sudah difokuskan di tahun 2020, lalu Bapak Ibu mau melihat top 5-nya saja. Nah, itu apakah bisa dilakukan? Nah, tentu saja di Tableau bisa dilakukan. Bapak Ibu tinggal ketik top 5. Seperti ini. Lalu nanti Tableau akan memberikan beberapa suggestion yang berhubungan dengan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Nah, karena saya di sini billing cities, maka saya akan pilih yang paling atas. Dan nanti secara otomatis Tableau akan memberikan jawaban top 5 city yang memberikan kontribusi pembelian atau sales paling tinggi. Lalu misalkan mau disortir lagi, datanya mau disort karena ini belum disort, Bapak Ibu tinggal ketik sort. Jadi akan memberikan suggestion si Tableau-nya. Kalau belum muncul, kita tambahkan satu lagi sort by billing city. Nah, billing city. Sort. Oke, saya harusnya bisa sort descending. Nah, apabila nanti kalimatnya tidak dipahami, nanti akan keluar warning dari Tableau seperti ini. Nanti kita bisa perbaiki. Oke. Nah, nanti secara otomatis Tableau akan menyesuaikan. Apabila tidak sesuai, tinggal kita clear saja filter yang sudah kita ajukan, seperti itu.
Nah, kurang lebih demo dari Tableau seperti ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Jo. Pak Jo, silakan. Oke, thank you Pak Randy. Ya, oke, saya stop screen. Oke, saya akan share screen lagi ya. Oke, sudah kelihatan layar saya Pak Randy? Masih loading, Pak. Oke, sudah kelihatan. Oke, udah ya. Oke, terima kasih untuk Pak Randy atas demo Tableau-nya. Jadi sekarang kita akan membahas sedikit mengenai investment komponen dari apa yang sudah kita show ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini untuk komponen kita ada license komponen dan ada implementation komponen. Ya, untuk license ini yang tabel yang atas Bapak Ibu. Jadi apa aja sih yang include di dalam license komponennya ini? Yang pertama ada Sales Cloud Enterprise Edition dengan jumlah user 10 minimal. Kemudian untuk harga per user per month-nya itu dalam USD 90 US dollar. Di mana in sum harga per tahunnya itu adalah 10.800 US dollar dan jika dirupiahkan menjadi 162 juta rupiah. Kemudian yang kedua kita juga ada komponen license Tableau yang terbagi menjadi Tableau Creator ini untuk 2 user dan Tableau Explorer untuk 5 user. Ya, untuk period month-nya sama minimal 1 tahun. Total usernya 7 ya Bapak Ibu, Creator 2, Explorer 5. Dan harga per user per month-nya 45 US dollar. Harga per tahun untuk semua license Tableau ini sebesar 3.780 US dollar yang jika dirupiahkan menjadi 56 juta rupiah. Ya, kemudian untuk total harganya kita ada di 14.580 US dollar atau jika dirupiahkan menjadi 218 juta rupiah. Nah, ini adalah komponen untuk license ya Bapak Ibu. Untuk term and condition-nya kita akan start dari 1 tahun kontrak sebagai minimal. Kemudian harga tersebut exclude 10% VAT. Dan untuk pembelian akan langsung melalui kami Metrodata. Ya, payment license ini 100% yearly in advance setelah order form di sign off. Ya, harga ini valid sampai 25 Oktober 2020. Ya, jadi ini adalah komponen dari sisi license dan kemudian di bawah kita juga ada komponen dari sisi implementasi Bapak Ibu. Jadi implementasi ini sifatnya one time dan apa aja yang kita cover itu adalah apa yang tadi sudah kita bahas di Sales Cloud dan Tableau, scope of work. Ya, untuk Tableau including 6 pre-built Tableau Salesforce yang sudah di-show oleh Pak Randy. Kita juga ada dokumentasi dan training, ya, training admin, training user. Kemudian kita juga ada 2 minggu warranty support. Jadi setelah go live kita ada support warranty support selama 2 minggu. Nah, ini harga yang tertera ini adalah 100 juta rupiah. Ya, jadi dengan 100 juta rupiah ini Bapak Ibu sudah mendapatkan implementasi Sales Cloud dan Tableau yang sudah bisa langsung dipakai dalam waktu kurang lebih 3 minggu tadi ya Bapak Ibu. Ya, untuk term and condition-nya ini tentu saja masih exclude 10% VAT, kemudian payment 100% after PO receive. Ya, harga ini kita untuk Jakarta area aja, untuk exclude Jakarta, untuk di luar Jakarta kita masih exclude term and condition untuk service operation seperti transport, akomodasi dan sebagainya. Sama seperti harga license Bapak Ibu ya. Untuk harga ini kita juga valid sampai dengan 25 Oktober 2020. Ya, jadi ini seputar investment komponen untuk package kita ya yang sudah kita bahas di webinar kita pada pagi hari ini. Oke, kemudian kita juga ada additional, ini 1 year local maintenance bucket ya Bapak Ibu. Jadi kita juga ada untuk 1 year local maintenance, di mana di dalamnya ini kita ada 80 man hours support untuk onsite ataupun offsite. Kemudian ini juga bisa dimanfaatkan, 80 man hours-nya itu bisa dimanfaatkan juga untuk change request Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada pengembangan yang tadi tidak tercover di awal, kita bisa pakai juga man hours-nya ini. Kemudian ada training refreshment juga bisa dipakai. Ya kalau Bapak Ibu mungkin timnya berkembang, ada tim baru gitu ya, kita bisa adakan training lagi. Kemudian juga kita bisa ada konsultansi dan advice. Ya, jadi Bapak Ibu bisa call konsultan kita gitu ya untuk tanya ini gimana misalkan advice-nya seperti apa. Ya, untuk maintenance time-nya sendiri kita standar Bapak Ibu office hours di weekdays ya, di jam 9 sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat, excluding public holiday. Ya, untuk quantity sendiri kita 1 tahun seperti yang sudah disebutkan, dan ini kita sifatnya annually 80 man hours dengan harga 35 juta rupiah. Ya, ini masih sama, exclude 10% VAT, dan payment-nya ini 100% setelah PO diterima. Ya, harga ini valid sampai 25 Oktober 2020 dan exclude
akomodasi juga ya jika ini dilakukan di luar Jakarta dan mesti on-site. Kalau off-site mungkin ya kita bisa utilize pakai Teams gitu atau Google Meet. Ya, kemudian sekedar refresh saja Bapak Ibu. Jadi tadi di awal kita sudah sampaikan juga kalau ini adalah seri ya Bapak Ibu ya, webinar dan workshop ini sifatnya seri. Jadi yang hari ini tanggal 4 September kita sudah lakukan, dan kemudian untuk minggu depan sifatnya bukan webinar tapi workshop Bapak Ibu ya. Tanggal 11 September jamnya sama, setengah 10 sampai jam 11. Topiknya adalah workshop on how to operate Sales Cloud dan Tableau Kickstart ini. Ya, kalau hari ini kita lebih ke arah overview, minggu depan kita akan how to. Gimana cara mengoperasikan, gimana cara konfigurasi dan sebagainya. Agendanya adalah gimana kita bisa melakukan konfigurasi mandiri di Salesforce ya, dan juga cara penggunaannya Bapak Ibu. Meliputi bagaimana cara melakukan kualifikasi dan penilaian leads. Ya, tadi saya sempat brief saja untuk hal ini. Bagaimana kita juga bisa mengelola aktivitas penjualan secara mandiri, bagaimana kita bisa mengelola pipeline yang dimiliki oleh tim sales, dan juga bagaimana sih kita bisa melakukan konfigurasi mandiri atas pembuatan custom field. Gimana cara membuat personal view, gimana cara membuat report dan dashboard, approval dan workflow, sharing, dan segala assignment terkait data yang dimiliki. Ya, jadi ini adalah topik yang akan kita cover di minggu depan ya, Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu mungkin bisa join lagi untuk agenda kita minggu depan. Ya, kemudian untuk webinar seri 2, itu akan dilakukan di tanggal 18 September, jamnya sama ya Bapak Ibu ya, 9.30 sampai jam 11. Materinya adalah introduction dari Metrodata Salesforce Service Cloud Kickstart. Kalau hari ini Sales Cloud, 2 minggu lagi kita akan masuk ke Service Cloud-nya ya. Jadi gimana sih kita bisa mengenal lebih dalam produk dan fitur untuk service. Ya, yang hari ini belum kita cover. Gimana sih tim customer service Bapak dan Ibu dapat menangani case yang masuk melalui berbagai macam channel, omni channel tadi ya, hanya dalam satu tampilan, yaitu yang kita sebut dengan agent console. Gimana juga perusahaan dapat mendekatkan ataupun mempererat hubungan dengan customer melalui peningkatan kinerja tim CS yang memiliki SOP dan SLA yang jelas, serta ditunjang dengan automation yang dapat mempercepat penanganan case. Bagaimana juga tim CS bisa didukung dengan adanya sumber pengetahuan yang mudah diakses. Ya, jadi ada FAQ nih Bapak Ibu. Kalau ada case yang masuk seperti ini, bagaimana sih tim CS itu harus menjawab ya, semacam itu. Kemudian juga tidak lupa ada analisa dalam bentuk report dan dashboard. Lalu juga ada customer story seperti tadi ya Bapak Ibu ya, Salesforce di Indonesia. Lalu ya kita juga akan memperkenalkan produk bundle kita, ya bundling untuk solusi license dan implementasi dari Service Cloud yang dapat dirasakan manfaatnya dalam hitungan minggu. Nah, sama seperti agenda kita minggu depan ya Bapak Ibu ya. Untuk agenda kita 3 minggu lagi atau tanggal 25 September juga sifatnya workshop. Ya, kali ini gimana sih kita bisa mengoperate Service Cloud? Ya, jadi bagaimana kita bisa melakukan konfigurasi mandiri itu tapi terkait dengan servicing. Kalau tadi sales mungkin lead, account, opportunity ya. Sekarang kita tanggal 25 ini kita akan case. Jadi gimana sih seorang agent customer service itu bisa melakukan penanganan satu case? Seperti assignment, kalau ada case yang masuk akan di-assign ke siapa, eskalasi, entitlement, dan milestone untuk penghitungan SLA, gimana cara kita konfigurasi itu. Ya, terus juga gimana kita bisa mengkonfigurasi knowledge base yang bisa diakses oleh agent. Ya, terus kemudian juga kita bisa membagi skill set pada agent dalam suatu grup, itu bagaimana caranya akan kita kupas juga. Bagaimana membuat automation dan memodifikasi email templates ataupun workflow yang dibutuhkan dalam membantu agent meningkatkan kinerja pekerjaan sehari-hari. Bagaimana cara mengelola case yang masuk dan melakukan tindak lanjut atas case tersebut, dan yang terakhir tentu saja terkait dengan report dan dashboard ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya ini kita akan bisa lihat dalam bentuk report dan dashboard. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat box ataupun mungkin boleh juga disampaikan.
Oke, ada beberapa pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Jadi, apakah memerlukan konektor atau license tambahan atau berbeda ya untuk membuat dashboard Tableau dengan data Salesforce? Jawabannya adalah tidak perlu, cukup menggunakan native konektor bawaan Tableau saja dengan menggunakan login Salesforce biasa. Oke, ada lagi pertanyaan terkait Tableau ya Bapak Ibu. Apakah visualisasi pre-built dashboard tadi dapat dirubah untuk filter, dimensi, ataupun measurement? Jawabannya adalah bisa, sesuai dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Oke, kemudian untuk SSO atau single sign-on tadi, ketika sudah di-embed, apakah SSO sudah di-embed ke SFDC, ke Salesforce? Ya, secara otomatis apabila user tersebut sudah terregistrasi ya Bapak Ibu ya, untuk akses ke dashboard Tableau tersebut. Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Oke, tadi kita udah ngelewatin sesi untuk presentasi dan demo dari Mas Edo dan juga Renggi. Aku mau lanjutin kita ke sesi Q&A ya. Jadi di sesi Q&A saya akan bacain dulu chat yang ada di box-nya. Mungkin nanti saya butuh bantuan Jonathan juga. Mungkin ada pertanyaan yang terlewat dari chat box-nya saya. Oke, pertanyaan pertama ini datang dari Pak Supriyono. Apakah bisa integrasi antara Salesforce dengan ERP lain, misalnya SAP atau SAP HANA? Oke, ini kebetulan udah dijawab sama Jonathan. Jadi bisa, Salesforce itu open API, jadinya tergantung kebutuhan. Nah, ini kita bisa buatin web service, jadi biar Salesforce bisa berkomunikasi dengan sistem yang lain. Jadi sebenarnya untuk integrasi kita bisa pakai web service, bisa pakai API, atau kalau di SAP-nya itu ada kayak konektor seperti CPI, itu juga kita bisa lakukan integrasi dengan Salesforce. Gitu. Dari Pak Supriyono, apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau enggak, aku langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, jadi untuk mengambil data leads, apakah bisa memanfaatkan survei atau questionnaire form seperti Google Form? Oke, jadi kalau misalkan kita ambil data leads, biasanya ini akan dilakukan dari kalau kita ada namanya web to leads. Jadi data leads-nya bisa ambil dari website atau juga bisa diinputkan langsung oleh tim sales-nya sendiri. Nah, selain itu, selain cara input langsung, ini juga bisa manual upload melalui file CSV. Jadi data yang ada di survei atau questionnaire kayak di Google Form itu bisa diekstrak ke CSV lalu bisa diupload lagi ke Salesforce untuk konversi data leads-nya. Tapi kalau mau otomatis, mungkin yang leads datang dari web, itu kita bisa langsung konekkan ke Salesforce melalui fitur yang namanya web to lead. Gitu. Oke. Selanjutnya, Pak Kevin,
Pak Kevin, oke, untuk registrasi sebenarnya event ini kita registrasi melalui Google Form. Tapi karena udah hari ini jadi Google Form-nya ditutup, tapi nggak masalah Pak. Bapak bisa email lagi ke sfdc@metrodata.co.id. Jadi nanti kita akan follow up dari situ. Nah, kalau misalkan masih belum bisa juga, mungkin kalau nggak keberatan, Pak Kevin bisa drop email Bapak di chat ini, nanti tim kita akan follow up langsung ke Bapak. Oke, selanjutnya apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Oke, untuk perhitungan licensing untuk solusi ini seperti apa ya? Apakah per server atau workstation? Oke, Mas Edo, boleh balik ke slide investment component? Ya. Sudah kelihatan layarnya, investment komponennya? Udah. Oke. Jadi untuk paket ini yang kita tawarkan adalah 10 user untuk Sales Cloud yang dengan edisinya Enterprise gitu. Dan juga untuk Tableau. Nah, perhitungannya seperti apa? Jadi kalau misalkan Sales Cloud, misalkan Bapak 10 ini bisa Bapak gunakan mungkin untuk 8 sales agent-nya Bapak. Terus misalkan yang 2 lagi untuk sales supervisor, yang satu untuk sales supervisor, yang satu untuk sales manager atau sales director, itu bisa. Jadi untuk perhitungan user itu per kepala, tidak per server atau per station. Begitu pula untuk Tableau, jadi di sini ada 7 license untuk Tableau, tapi terbagi 2 tipe. Yang pertama adalah Tableau Creator, jadi 2 user, jadi ada 2 orang, 2 login yang bisa membuat dashboard-nya Tableau. Nah, lalu ada Explorer Online, ini 5 user, jadi totalnya 7 user yang bisa melihat dashboard Tableau ini dengan 2 user diantaranya sebagai admin gitu. Jadi ini per kepala, tidak per server atau per station. Oke, ada pertanyaan lagi, mungkin yang belum saya jawab. Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan yang disampaikan langsung, boleh meng-unmute mic masing-masing, kita interaktif aja, kita ngobrol di sini boleh. Oke, ada pertanyaan lagi, gimana kalau kebutuhan customer saat ini di luar dari cakupan yang ditawarkan Kickstart? Oke, jadi ini sekalian aja saya sampaikan apa sih next step-nya kalau untuk yang berminat dengan program Kickstart gitu ya. Jadi yang pasti nanti semuanya di sini akan terima email mengenai recordingnya kita hari ini, dan juga dari situ kita bisa di-reply emailnya, atau nanti pasti dari account manager MII akan menghubungi satu-satu untuk follow up. Lalu dan untuk customer yang berminat, kita akan lakukan assessment dulu seperti apa kebutuhannya dan apakah Kickstart ini bisa mengakomodir kebutuhan tersebut atau enggak. Jadi kalau misalkan ada tambahan-tambahan, itu nanti kita bisa buatkan custom offering-nya gitu. Jadi intinya program Kickstart ini kita bantu gimana customer bisa merasakan manfaat CRM Salesforce dengan harga yang terjangkau dan waktu yang singkat. Jadi dalam 3 minggu udah bisa pakai loh CRM Salesforce gitu kan. Ini kan berarti opportunity yang sangat bagus untuk saat ini di mana kita dituntut untuk semuanya serba digital. Jadi di sini kita selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi kalau misalkan memang ada kebutuhan lain di luar Kickstart, itu kita bisa akan lakukan desain solusinya seperti apa. Jadi kalau misalkan ada yang berminat, bisa kontak kita di sfdc@metrodata.co.id. Oke, Mas Edo atau Jonathan, ada pertanyaan lain yang mungkin saya kelewat? Oke, ada lagi dari Bapak dan Ibu. Mungkin saya akan tunggu sekitar 30 detik lagi untuk adanya pertanyaan. Nanti kalau enggak kita bisa tutup, belum tutup sesi, saya akan kembalikan ke Mbak Susanti untuk ada kuis setelah ini.
Oke. Di sini juga kita ada flyer untuk Sales Cloud dan BI Tableau. Jadi nanti ini juga akan dibagikan melalui email. Di sini bisa terlihat ya. Jadi kalau untuk paket bundle untuk Sales Cloud dan BI Tableau selama 3 minggu implementation ditambah 2 hari training dan juga 2 minggu warranty support itu in total dengan implementasi di angka 318 juta. Jadi ini ada diskon yang lumayan besar juga dari harga asli untuk license subscription-nya. Lalu untuk implementasinya, ini udah special price dari Metrodata untuk paket bundling ini. Mungkin untuk flyer kedua. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, tapi teman-teman, Bapak, Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan bisa email kita ke sfbc@metrodata.co.id atau juga bisa email ke customer experience Metrodata yang emailnya tertera di IDM yang kemarin Bapak Ibu terima. Untuk selanjutnya saya berikan ke Ibu Susanti. Ibu Susanti silahkan. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya bisa langsung klik link yang ada di kolom chat yang telah saya berikan untuk format penulisan di kuisnya sesuai dengan contohnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya perusahaan, strip namanya gitu. Untuk saat ini masih 5 orang pendaftar untuk ikut eventnya. Mungkin kita tunggu 2 menit untuk join eventnya, kuis ini. Untuk Bapak Roni boleh diulang kembali Bapak untuk formatnya perusahaan, strip namanya gitu. Untuk Bapak Budi dan Bapak Denny bisa diulang kembali juga Bapak untuk join kuisnya dengan format yang sesuai. Jika tidak sesuai format, maka jika menang tidak eligible ya Bapak. Bapak
Ramdhani juga boleh diulang Bapak untuk join kuisnya dengan format yang sesuai perusahaan, strip namanya. Tuh. Mungkin udah lewat dari 2 menit. Ini kita mulai aja untuk kuisnya. Bagi Bapak Ibu yang mau join, tetap bisa langsung join. Klik linknya saat kuisnya sedang berlangsung gitu. Oke, kita start dari sekarang. Selamat mengerjakan Bapak Ibu. Untuk saat ini di posisi 1 masih ada Bapak Biodi. Di posisi 2 ada Bapak Indra. Di posisi ketiga ada Bapak Budi Hartanto. Oke, posisi satunya digantikan oleh Bapak Indra dari Cipitra Ward. Di posisi 2-nya ada Bapak Biondi, di posisi 3-nya ada Bapak Budi Hartanto. Di posisi ketiga digantikan oleh Bapak Raditya dari Cipitra Ward. Sudah 20 orang ya. Bapak Ibu yang jangan boleh dibantu yang ada di kolom chat yang disediakan oleh Viola kita. Dari platform tersebut akan diberikan sertifikat datanya juga dengan lengkap karena mendapatkan hadiah dari datanya akan ditarik dari platform tersebut.
Oke, mungkin untuk kuisnya bisa diakhiri aja saat ini karena sudah banyak yang selesai mengisi kuisnya. Juara pertama ada Bapak Indra dan juga ada Bapak. Mungkin untuk kuisnya sudah selesai, dapat dikembalikan ke tim produknya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Susanti. Ya, ini saya terakhir mau tunjukin untuk flyernya Pak. Di sini ada Sales Cloud dan Service Cloud. Seperti yang tadi udah disampaikan oleh Bapak Edo sebelumnya, ini adalah rangkuman. Jadi untuk Sales Cloud-nya sekali lagi, untuk paket Kickstart kita ada di angka 235 juta. Dan juga untuk Service Cloud di angka 243 juta. Ini untuk bundle Kickstart promo untuk Sales Cloud dan Service Cloud. Oke, mungkin tadi ada satu pertanyaan yang terlewat dan juga tadi Pak Teguh Arbianto raise hand ya Pak. Bapak ada yang mau ditanyakan sebelum kami tutup acaranya Pak? Oke, sambil nunggu, saya mau jawab dulu. Tadi apa bedanya Salesforce dibandingin dengan Bossnet? Oke, jadi sebenarnya ini dua aplikasi yang berbeda ya. Jadi kalau Bossnet itu lebih ke aplikasi mobile yang digunakan untuk taking order maupun canvassing. Tapi kalau Salesforce sendiri merupakan sebuah platform yang end-to-end solusi, di mana ada kita mulai dari customer 360 profile, juga akan ada omni-channel untuk customer service dan engagement dengan customer yang lebih gitu. Oke, Jonathan, mungkin masih ada pertanyaan yang terlewat? Sudah nggak ada, Bu Ines. Oke. Karena pertanyaannya sudah nggak ada, dan tadi kita juga, sesi presentasi kita juga sudah selesai, siang ini saya ucapkan terima kasih lagi atas kehadirannya dalam webinar ini. Semoga apa yang kita share pagi ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dan jangan lupa, Jumat depan kita akan melakukan workshop untuk apa yang sudah kita presentasikan hari ini. Untuk undangannya akan segera dikirimkan oleh tim Metrodata. Terima kasih banyak dan selamat siang. Terima kasih, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar kami yang selanjutnya.